untuk diri sendiri. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Naida tadi? Pengobatan secara mandiri, Pak. Pengobatan secara mandiri. Ada lagi yang lain? Izin Pak, tanpa konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Tanpa konsultasi ke dokter ya, itu kata kuncinya ya untuk suami laki ini ya. Jadi tadi sebagian teman-temannya sudah menjawab bahwa suami dikasih itu pengobatan secara mandiri ya atau tidak melalui konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya. Kita tahu mungkin kalau ke dokter kita bisa mendapatkan sebuah resep, tapi untuk suami dikasih sendiri itu kita bisa langsung datang ke apotek ya dan bisa langsung meminta obat. Nanti untuk obat-obatnya pun ada beberapa jenis atau golongan obat yang bisa kita terima ya atau kita berikan nantinya ya ketika sudah menjadi apoteker di suatu apotek ya. Kita juga ada aturannya bagaimana kita melakukan suam medikasi, kemudian obat-obatannya apa saja yang bisa kita berikan, kemudian dari segi jenis pasiennya pun ada ya. Kemudian untuk tadi sudah dijelaskan juga kalau suam medikasi itu sendiri ya atau mandiri, kemudian medika itu pengobatan ya. Jadi tadi sudah dijawab kalau ketika seseorang ya mengalami suatu penyakit atau gejala tidak melalui konsultasi terlebih dahulu kepada dokter ya. Jadi ketika tahu misalnya dan biasanya untuk komunikasi sendiri gejalanya yang ringan ya. Jadi dalam masih bentuk gejala lah atau keluhan belum penyakit yang memang sudah berat atau diagnosanya sudah berat. Ini biasanya untuk komunikasi ini lebih ke arah penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang ringan saja ya atau simptomatis lah ya penyakit-penyakit yang simptomatis seperti demam, kemudian mual seperti itu ya. Itu bisa kita tanganin secara langsung ya secara suam medikasi. Kemudian obat-obatannya kita tahu golongan obat dari obat bebas sampai narkotika, tetapi untuk suam medikasi ini kita terbatas ya. Hanya golongan obat bebas atau logo hijau. Kemudian ada obat bebas terbatas atau logo biru ya dan juga obat wajib apotek. Obat wajib apotek ini obat keras ya yang masuk dalam daftar obat wajib apotek. Jadi tidak seluruhnya obat keras tidak bisa kita berikan tanpa resep dokter, tapi ada beberapa obat yang masuk dalam daftar obat wajib apotek ya, di mana obat keras tersebut bisa kita berikan, tetapi ada aturannya ya. Nanti kita bisa lihat juga ya di daftar dua tersebut. Kemudian selain obat-obat tersebut, suplemen itu bisa kita berikan juga ya, ataupun vitamin. Selanjutnya ini contohnya ya obat bebas. Teman-teman pasti sudah mengenal lah ya penggolongan obat bebas ataupun penggolongan obat di mana ketika logo hijau ini yang paling aman ya bisa kita berikan tanpa resep dokter. Ya, jadi ketika ada seseorang ingin atau mengeluhkan suatu gejala atau keluhan, itu bisa kita berikan lah ya. Dan biasanya golongan hijau ini menjadi pilihan pertama lah ya sebelum nanti kita meningkat ke yang logo biru ataupun obat keras yang masuk dalam daftar doa ya. Jadi biasanya kita coba dulu nih dengan obat yang bebas, gejala tersebut atau keluhan tersebut itu bisa tertangani atau tidak ya. Ketika memang sebelumnya si pasien tersebut sudah mencoba ya dengan obat golongan hijau ini atau obat bebas, maka bisa kita tingkatkan ke obat bebas terbatas. Tapi tadi ya ada batasan-batasannya juga. Ini contoh obatnya ada Panadol ya atau paracetamol ya. Kemudian ada Vitalongsek seperti itu. Kemudian selain obat bebas ada juga obat bebas terbatas ya. Di sini obat bebas terbatas juga sama ya bisa kita berikan tanpa perlu harus adanya resep ya. Tetapi untuk bebas terbatas ini adanya tanda peringatan ya, P nomor 1 sampai P nomor 6. Itu yang perlu kita ingatkan lagi. Jadi tidak hanya karena bebas ya yang sudah diberikan saja ya, tetapi di sini ada istilah terbatasnya ya, yang perlu kita ingatkan ya kepada si pasiennya ya. Ini contoh peringatan-peringatannya ya. Jadi pasti di setiap obat yang masuk ke dalam daftar obat bebas terbatas akan disertai dengan tanda peringatan ini ya dari mulai P nomor 1 awas obat keras baca aturan pakai sampai P nomor 6 ya awas obat keras obat wasir jangan ditelan ya. Jadi ketika kita memberikan obat bebas terbatas maka ini perlu disampaikan juga ya kepada si pasiennya ya.
selain si aturan pakainya atau aturan minumnya seperti itu. Kemudian ada juga obat keras. Nah, obat keras sendiri ada beberapa obat yang memang masuk dalam daftar obat wajib apotek ya. Nanti teman-teman mungkin bisa mendownload ya. Banyak di internet juga, silakan download daftar obat wajib apotek dari mulai 1, 2, dan 3. Ya, di sana sudah ada daftar obat-obatan atau obat keras apa saja sih yang bisa kita berikan tanpa perlu adanya resep dokter. Ya, kemudian contohnya mungkin ada allopurinol maksimal 10 tablet dan ranitidin maksimal 10 tablet ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga di daftar obat wajib apotek tersebut ada informasi apa saja ya selain nama obat tersebut ya. Selain nama obat ada apa saja sih informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Itulah yang menjadi aturan atau apa namanya pembatasan lah ya. Ketika obat keras itu bisa diberikan tanpa resep dokter, maka kita bisa memberikan dengan batasan-batasan tersebut. Jadi ada maksimal diterimanya oleh si pasien tersebut. Ya, jadi walaupun bisa tanpa resep dokter, tidak semerta-merta kita memberikan seenaknya saja ya. Ketika misalnya pasien tersebut meminta berapa strip atau beberapa tablet, bahwa kita juga punya aturannya gitu ya dalam mendistribusikan obat keras yang masuk dalam daftar obat wajib apotek ini ya. Kemudian kalau dilihat di sini ada ergitrosis dan allopurinol. Mana obat yang bisa kita berikan dari dua jenis obat keras tersebut? Allopurinol. Allopurinol. Kalau ergitrosis bisa diberikan tidak? Tidak, Pak, karena antibiotik. Tidak bisa ya, tetapi mungkin pada nanti ketika kalian PKPA kalau menemukan kasus ya ergitrosis bisa diberikan, maka bisa menjadi perhatian ya nanti bahwa seharusnya secara aturan itu tidak bisa kita berikan ya. Dan allopurinol pun tadi ya masuk dalam daftar doa, tetapi dilihat lagi batasan pemberian terhadap pasiennya ya, berapa banyak si pasien tersebut bisa mendapatkan obat tersebut ya, berapa tablet dalam satu kali pembelian ya. Itu kemudian oke, untuk medikasi sendiri tadi sudah saya sampaikan untuk penyakitnya biasanya penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang ringan ya, demam, batuk, flu, diare ya, kemudian mah, cacingan, biang keringat ya atau lain-lain. Penyakit-penyakit ini terkandung juga ada di pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya atau download nanti setelah selesai ini, download buku pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas. Ini biasanya menjadi referensi juga ya pada saat melakukan somedikasi ini. Di sana sudah ada informasi lah ya dari mulai gejalanya atau penyakitnya, kemudian ciri-cirinya ya. Jadi ciri-cirinya batuk seperti apa, flu seperti apa, demam itu yang seperti apa ya. Kemudian ada juga sampai terapi non farmakologi dan juga terapi farmakologinya ya. Terapi non farmakologinya seperti apa ya. Kalau demam mungkin dikompres atau bagaimana. Kemudian farmakologinya obat-obatan yang sesuai seperti apa ya. Itu sudah ada ya. Tinggal kita menyesuaikan saja gitu ya di apotek ada merek apa gitu ya. Kemudian ini contoh covernya ya, pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas. Silakan bisa di-download saja. Kemudian ini referensi yang biasa digunakan ya saat somedikasi ya, dari mulai tadi pedoman obat bebas dan bebas terbatas. Selanjutnya ada ISO. Ini mungkin buku wajib lah ya buat apoteker atau MINS. Dan biasanya hampir setiap tahun mungkin ya selalu ada volume atau edisi terbarunya. Ya, jadi nanti teman-teman mungkin yang tahun ini apakah sudah keluar atau tidak, silakan bisa diupdate lah ya buku ISO atau MIMS-nya. Kemudian selain referensi yang dalam bentuk buku, ada juga yang dalam bentuk online-nya ya seperti mims.com ataupun drugs.com. Di sana teman-teman bisa mendapatkan lah seluruh informasi terkait si obatnya ya.
Karena nanti pada saat suam medikasi kita perlu menyampaikan suatu informasi obat ya, dari mulai tadi aturan pemakaiannya sampai penyimpanannya seperti apa ya. Kemudian ini eh, prosedurnya ya, mungkin secara dasar dulu saja, nanti lebih dalamnya akan di slide selanjutnya. Yang pertama ada melakukan komunikasi awal ya, atau diawali dengan memberi salam pembuka ya. Jadi ketika kita nanti, ini juga mungkin selain untuk praktikum, teman-teman juga latihan untuk pada saat PKPA lah ya nanti. Walaupun nanti ada agenda FGD PKPA apotek juga. Jadi nanti untuk komunikasi awal memberikan salam pembuka, ya selamat siang, selamat pagi, selamat malam, ya assalamualaikum. Kemudian setelah memberikan salam pembuka, silakan perkenalkan diri. Ini yang masih jarang lah ya kita lakukan, bahwa ya apoteker masih kurang dikenal oleh masyarakat. Ini juga menjadi upaya lah ya dari kita selaku apoteker. Silakan perkenalkan diri, bahwa yang memang berwenang lah ya dalam memberikan obat itu si apotekernya ya. Silakan perkenalkan diri bahwa kalian itu apoteker si penanggung jawab pada saat hari tersebut ya, atau jam tersebut. Kemudian menawarkan bantuan. Jadi apakah ada yang bisa dibantu ya, bapak atau ibu, kakak, adik, ya, mas atau mbak. Kemudian meminta izin menggali informasi, ini yang masih jarang juga biasanya ya kalau sedang PKPA. Jadi silakan meminta izin untuk menggali informasi terkait gejala atau keluhan yang dialaminya ya. Setelah si pasien tersebut mengiyakan ya dan bersedia untuk digali terkait gejala atau keluhannya, baru kalian menggunakan metode WWHM ya untuk asesmen pasiennya. Ada yang tahu metode WWHM? W yang pertama apa? Terkait apa? Siapa, Pak? Who? Who ya. Siapa? Berarti bagaimana pertanyaannya? Apakah betul, Pertanyaan yang bisa kita ajukan, yang izin Pak, sampaikan. apakah betul ini dengan pasiennya sendiri atau seperti itu? Oke ya. Jadi apakah benar yang datang ke apotek tersebut pasiennya langsung, atau mungkin juga bisa keluarganya ya. Jadi itu yang perlu kita pastikan dulu ya. W yang pertama tuh who, siapa yang mengalami atau yang akan menerima obatnya ya, atau yang akan mengkonsumsi obatnya ya. Apakah pasiennya langsung tadi yang datang, atau mungkin keluarganya, ataupun mungkin saudaranya ya, ataupun mungkin temannya. Jadi itu pastikan dulu ya. Tidak selalu pasiennya yang akan datang ke apotek kita ya. Jadi mungkin keluarganya tadi ya, ketika memang apalagi yang pasiennya anak-anak atau balita lah ya, otomatis pasti si keluarganya seperti itu ya. Kemudian W yang kedua, Gejala yang dirasakan. Kuat, Pak. what ya, atau tadi terkait gejala ya. Berarti yang ditanyakan gejala atau keluhannya ya, yang dialami seperti apa. Itu perlu kita pastikan juga, karena tadi seperti batuk saja ya. Batuk juga ada dua tipe ya, ada yang kering, ada yang berdahak. Jadi ketika kita menanyakan hanya batuk saja, tapi apa jenisnya lebih lanjut tidak kita tanyakan, bisa salah dalam memberikan obatnya ya. Kemudian H, How long? apa tuh? How long? Sudah Pertanyaan berapa memang lama? sudah berapa lama ya, atau sejak kapan ya gejala atau keluhan tersebut dirasakan oleh pasiennya. Ya, 1 hari kemarin atau 2 hari kemarin ya, atau tadi pagi misalnya. Itu silahkan bisa kalian tanyakan. Kemudian A, apa A? Action. Belum, Pak. Jen. Action. Nah, atau apa? Tindakan yang sudah dilakukan untuk mengatasi. Tindakan atau upaya ya untuk meredakan ya, atau mengurangi gejala atau keluhan yang dialaminya ya. Jadi apakah tadi kalau demam mungkin sudah dikompres, kemudian kalau batuk sudah apa, minum air jeruk nipis misalnya untuk meredakan tenggorokannya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada M, apa M? Medication. Medication atau pengobatan ya yang sudah dikonsumsinya. Untuk apa tujuannya menanyakan medication ini? Kira-kira kenapa perlu kita tanyakan lagi?
Ada yang bisa jawab? Agar tidak terjadi duplikasi obat, Pak. Oke ya, bisa juga tadi menghindari adanya duplikasi obat ya. Ataupun tadi memastikan ya, kalau dirasa obat yang sudah dikonsumsinya sesuai atau benar mungkin tadi bisa dilanjutkan saja gitu ya, tidak perlu diberikan obat yang baru gitu. Cuman tadi ketika dirasa obatnya masih keliru atau salah gitu ya, atau mungkin ada aturan minum atau aturan pakainya yang masih keliru, itu yang bisa kita luruskan ya terkait informasi obatnya ya. Jadi mungkin dari WWHM ini kita bisa dapatkan pertama asesmen diri pasien. Jadi pastikan dulu tadi ya pasiennya siapa yang mengalaminya ya, dari mulai nama, kemudian usia biasanya itu identitas minimal ya yang bisa kita dapatkan ya, nama dan usia. Tapi untuk yang balita mungkin ya informasi berat badan itu bisa kita tambahkan juga ya, karena biasanya ada atau terkait dengan pemberian dosis obatnya ya untuk yang balita. Jadi biasanya untuk yang balita dibandingkan apa perhitungan dosis menggunakan usia, menggunakan berat badan itu lebih akurat ya dalam perhitungan dosisnya, dalam pemberian dosisnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada asesmen penyakit pasien. Tadi ketika bertanya terkait gejalanya atau keluhannya, kita bisa istilahnya apa ya, tidak mendiagnosa juga ya, karena biasanya kadang ketika kita bertanya seperti itu, Pak, kemarin biasanya ada yang bertanya gitu, Pak, apakah kita tidak menjadi mendiagnosa seorang pasien gitu ya? Itu tidak juga ya, karena mungkin dari segi ini baru gejalanya saja gitu ya. Kalau diagnosa mungkin lebih lanjut ya. Ketika gejalanya demam, ada suatu penyakit yang di belakangnya itu baru diagnosa. Teman, ketika kita hanya menanyakan gejala atau keluhannya saja, kita hanya menerka saja gitu ya. Jadi kita pengobatannya lebih ke simptomnya saja atau gejalanya saja ya. Kemudian yang kedua itu selain penyakit, mungkin ada penyebabnya juga ya. Mungkin sebelumnya ada mengkonsumsi apa ya, atau mungkin sedang dari mana gitu ya yang eh, pencetus ya dari penyakit yang dialami oleh si pasien tersebut. Kemudian yang ketiga ada asesmen riwayat obat tadi yang ditanyakan ya terkait pengobatan, apakah sudah mengkonsumsi obat ya, baik itu obat sintetis ya ataupun obat herbal, vitamin, mungkin itu kita perlu tanyakan juga ya. Selanjutnya ada penetapan masalah dan pemberian solusi ya. Untuk penetapan masalah ada dan pemberian solusi ini tadi ketika kita sudah menanyakan ya menggunakan metode WWHM ini, kita tetapkan dulu masalah yang dialami oleh pasien tersebut. Ya tadi sudah disampaikan misalnya anak saya sudah 3 hari ini BAB-nya cair misalnya, dan dalam satu hari itu bisa 5 kali sampai 6 kali gitu ya buang air besarnya. Maka bisa kita kasih tahu dulu gitu bahwa dari keluhan atau gejala yang sudah disampaikan gitu ya oleh si ibu pasien tersebut, kalau pasien tersebut mengalami diare gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba kita memberikan solusi saja atau memberikan obatnya tanpa tahu kalau pasien tersebut menderita apa. Ya, jadi pastikan dulu kalau misalnya tadi, Bu, kalau melihat dari riwayat atau gejala yang Ibu sampaikan tadi, kemungkinan gitu kalau pasien tersebut mengalami diare akibat mengkonsumsi apa atau habis mengkonsumsi apa gitu ya, dan baru pemberian solusinya atau pemberian obatnya ya. Jadi baru kasih tahu ini obat yang saya rekomendasikan gitu ya untuk mengatasi atau mengurangi gejala atau keluhan yang dialaminya seperti itu ya. Kemudian ada pemberian informasi obat ya, dari mulai tadi kegunaannya apa dulu ya, obat tersebut kegunaannya apa, apakah mengurangi demamnya ya ataupun mengurangi diarenya, itu perlu kita sampaikan. Kemudian baru masuk ke aturan pakainya ya, berapa kali sehari, kemudian apakah minum ataupun yang obat luar ya yang dioleskan, itu perlu kita sampaikan juga penggunaannya sebelum dan setelahnya ya. Kemudian terapi non farmakologi juga itu perlu disampaikan walaupun tidak terkait informasi obat ya. Kemudian cara penyimpanan ini yang sering kelupaan, dan juga biasanya ditambahkan dengan informasi terkait BUD, Bionius date ya atau expired date.
Itu yang perlu kita sampaikan juga dan mungkin masih banyak lah ya masyarakat kita yang belum mengenal Beyond News Date ya. Jadi terkadang masih banyak yang menyimpan obat dan posisinya sudah dibuka lama juga gitu ya, apakah di kulkas ataupun di lemari obatnya. Kemudian yang kelima ada verifikasi informasi. Ini perlu kita pastikan dulu ke si pasiennya bahwa informasi yang kita sampaikan itu sudah sesuai gitu ya, jangan sampai ada misinformasi. Dan terakhir, silakan penutup ya, jangan lupa ucapkan semoga lekas sembuh dan jika gejala tidak membaik segera konsultasikan ke dokter ya. Karena tadi suami dikasih ini posisinya pasien belum konsultasi ke dokter. Jadi ketika misalnya 3 hari tidak membaik ya gejala atau keluhannya, maka segera untuk konsultasikan ke dokter ya. Mungkin ada penyakit atau tadi yang memang lebih besar lah ya penyakitnya. Itu kemudian ini ada kompetensi yang diujikan. Jadi ini yang biasanya menjadi penilaian di ujian OSCE ya. Di stasiun suami dikasih ini dari mulai pengumpulan data dan informasi, kemudian penetapan masalah, penyelesaian masalah, komunikasi efektif dan sikap dan perilaku profesional. Ini biasanya penilaian untuk di session suami dikasih ya di ujian OSCE. Ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Ana. Ya, terima kasih waktunya, Pak Lutfi. Suara saya cukup terdengar. Oke, kita lanjut ke pengumpulan data dan informasi yang tadi sudah ya. WWHM itu apa saja? Nah, sebenarnya ini hanya sebagai acuan aja ya. Maksudnya kita juga harus fleksibel. Maksudnya jangan kaku ya. Untuk siapa obat tersebut, gejala apa yang dirasakan? Maksudnya ketika menghadapi pasien ya seperti ngobrol biasa saja, tapi intinya adalah menanyakan hal ini gitu ya. Jadi ini sebagai acuan bahwa minimal kalian sebagai apoteker itu WWHM sudah ditanyakan semua ya. Untuk apa? Untuk tadi menggali informasi sehingga mengetahui apa obat yang paling tepat. Contohnya, kenapa sih harus tadi ya harus diterangkan tentang medisin atau obat-obatannya? Yang pertama, apakah nanti obatnya itu akan berinteraksi dengan obat yang akan kalian berikan? Yang kedua, apakah ternyata pasien itu sudah mengkonsumsi obat tersebut? Misalkan pasiennya itu terdemam gitu ya. Pasiennya demam, kemudian rekomendasi dari kalian kalau demam apa dikasihnya? Paracetamol Paracetamol, Bu. gitu ya, misalnya paracetamol. Nah, karena tidak menanyakan atau tidak melakukan pengumpulan data informasi mengenai medis, ya, tidak menginformasikan tentang atau menanyakan obat apa yang sedang digunakan, kalian langsung memberikan paracetamol. Ternyata setelah digali, oh pasiennya sudah menggunakan paracetamol sebelumnya, gitu kan? Berarti rekomendasinya tetap paracetamol nggak? Enggak. Berarti kira-kira apa? Kalau ternyata dikasih paracetamol belum menurun misalkan. Ibuprofen, Bu. Ibuprofen. Ya, ibuprofen. Tapi kalau untuk anak kecil bisa dilihat dulu ya. Maksudnya panasnya tuh berapa derajat gitu ya. Ketika panasnya sudah melebihi 39 derajat, itu ya mau nggak mau harus langsung ke dokter misalkan atau ke UGD gitu. Tapi kalau misalkan panasnya dikategorikan suhunya demam itu berapa sih? Bahwa oh iya anaknya demam. Nah, itu tuh berapa derajat? Di atas 37,5, Pon. Iya, di atas 37,5. Ya, misalkan cuman 37,5 atau 38 itu boleh naik ke ibuprofen gitu ya untuk tapi jangan lupa diinformasikan. Nah, ini juga penting ya. Kalau suami dikasih itu diinformasikan kalau misalkan 2 sampai 3 hari tidak sembuh harus berobat ke dokter gitu ya. Ini adalah acuan asesmennya, ya pengumpulan datanya itu apa saja, tapi tidak perlu ditanyakan semuanya. Misalkan riwayat sosial, gini kan di sini
Psikososial itu tanyakan status hamil menyusui, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol. Kalau ternyata pasiennya laki-laki, perlu nggak ditanyakan status hamil? Enggak kan ya maksudnya. Jadi yang ada di sini itu sebagai acuan saja, tapi ketika prakteknya itu sesuaikan lagi dengan gejala pasiennya gitu ya. Apakah perlu ditanyakan mengenai hal ini atau tidak? Misalkan pasiennya diare, kayaknya nggak perlu ya ditanyakan kebiasaan merokok. Kecuali misalnya pasiennya memang gangguan pernafasan, batuk, misalkan sesak, itu kan berarti bisa ditanyakan mengenai kebiasaan merokok jika pasiennya dewasa ya. Jadi pengumpulan data dan informasi yang ada di list ini sebagai acuan saja, tapi nanti pada prakteknya itu sesuaikan lagi dengan kondisi pasiennya gitu, keluhan pasiennya gitu ya. Lanjut Pak Luki. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya penetapan masalah. Kenapa sih ditekankan poin ini? Karena penilaiannya seperti itu gitu di Swamedikasi itu dinilai juga cara mahasiswa untuk menetapkan masalah. Jadi misalkan tadi pasiennya demam gitu ya, pasiennya demam eh, langsung ibu ini saya kasih obatnya paracetamol ya. Jadi nggak gitu, tapi dikasih apa ya narasi dulu ya. Ibu ini kemungkinan anaknya demam. Nah, kita berikan obat anti demamnya ya, atau untuk menurunkan demam. Jadi harus ada kayak clue, bukan diagnosa ya. Jadi kita tuh mengobati eh, penyakit sesuai dengan gejalanya gitu ya. Jadi menekankan hal itu gitu bahwa kita tepat memberikan obatnya. Atau misalkan ibu karena eh, setelah digali informasi ibu batuknya itu jenisnya batuk kering gitu kan. Nah, berarti kan itu kan untuk menetapkan masalahnya ya. Jadi kita berikan obat antitusif. Nah, itu penyelesaian masalahnya gitu ya. Jadi karena ada poin yang berbeda gitu. Jadi bisa ditekankan kembali ya. Tapi stasiun Swamedikasi kadang-kadang tidak ada penetapan masalah ya. Jadi itu tergantung dari rubrik penilaiannya. Tapi kita jaga-jaga aja gitu kan. Eh, Sebagai mahasiswa nggak tahu ya rubrik penilaiannya akan seperti apa gitu ya. Jadi eh, boleh di apa ya dibiasakan aja ya. Jadi ngasih tahu dulu kemungkinan gejalanya, dilanjutkan dengan penyelesaian masalahnya apa. Jadi penetapan masalah ini kita bukan menetapkan diagnosa ya. Yang menetapkan diagnosa itu dokter. Kita hanya mengobati sesuai gejalanya yang ada. Misalkan kayak tadi demam, ya kita obatin demamnya, tapi demamnya karena apa? Misalkan karena infeksi gitu ya. Karena virus kita kan tidak tahu ya, kita hanya mengobati gejala yang terlihat saja gitu ya. Jadi bukan berarti Bu kita jadi penegak diagnosa nggak boleh dong, ya emang nggak boleh ya. Kita jadi hanya mengobati gejalanya saja. Misalnya kayak tadi batuk gitu ya, ya kita hanya mengobati batuknya saja, tapi kita nggak bisa tahu gitu itu batuknya tuh karena apa? Ada infeksi paru-paru kah? Ada apa kayak gitu ya alergi dan lain-lain kita nggak tahu gitu ya jadi hanya mengobati sesuai gejalanya makanya tadi tekankan sekali lagi harus dikasih tahu bahwa jika 3 hari tidak sembuh itu harus ke dokter poin itu selalu ada di Swamedikasi penilaian itu ya si satu kalimat itu tuh satu poin gitu ya bahwa harus berobat ke dokter gitu. Lanjut kalau nah, untuk penyelesaian masalah itu tadi kan sudah dikasih tahu ya bahwa obatnya itu misalkan tadi obat antitusif. Nah, penentuan obat antitusif dari mana? Bisa dari gejala pasien ya, bisa menanyakan kan, ini batuknya gimana Bu? Ada dahaknya apa tidak? Atau gatal apa tidak? Gitu. Kita itu ketahuan, oh berarti karena gatal dan tidak berdahak, oh kemungkinan ini batuknya batuk kering gitu ya. Jadi, nah untuk kondisi khusus seperti hamil, menyusui, bayi, lanjut usia, diabetes itu memang harus eh, apa ya difikirkan dari mulai jenis obatnya sampai bentuk sediaannya. Misalnya kayak kondisi hamil, perhatikan apakah obat-obat yang akan direkomendasikan itu kategori kehamilannya apa gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk Swamedikasi rata-rata masih aman ya, karena kan dia golongannya obat bebas-bebas terbatas ya untuk hamil. Yang perlu diperhatikan misalkan untuk bayi gitu ya.
pada pasien bayi kan kita nggak mungkin diberikan tablet gitu ya. Minimal sirup atau lebih baik kalau ada sediaan bentuknya drop ya. Pada tahu sediaan bentuknya drop seperti apa? Kayak gimana sediaan drop itu? Paracetamol untuk bayi, Bu. Ya, Yang paracetamol untuk bayi itu, untuk ada ya gimana bentuk drop tuh? Apa bentuknya? Seperti apa? Yang kayak kayak pipet. botol kecil. Pipetnya, Bu. Iya, ya sirup, tapi pakai pipet ya, dan konsentrasinya biasanya lebih pekat dibandingkan dengan sediaan sirup, karena kan diharapkan atau diusahakan jumlah yang diberikan itu lebih kecil ya, biasanya konsentrasinya lebih pekat dibandingkan dengan sirup. Bayi boleh diberikan sirup? Boleh nggak? Tidak. Ya boleh, boleh saja, tapi bisa enggak? Misalkan kayak gini, kalau sediaan tadi, paracetamol itu ada sediaan drop, ada sirup misalkan ya. Kalau di sediaan dropnya, bayi tersebut hanya perlu diberikan 0,6 mili, gitu, sedikit kan, dan dipakai drop, ya pakai pipet, jadi kan lebih mudah ya. Kalau sediaan sirupnya, eh, bayinya harus diberikan 2 mili, udah sediaannya lebih banyak, harus 2 mili ya, dikasih harus 2 mili lebih banyak kan. Terus susah kan kalau bayi kan disendokin masih susah gitu ya. Jadi maksudnya boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan ternyata tidak ada sediaan drop ya mau nggak mau kan kita pakai sediaan sirup. Cuman ya jadi volume yang diberikannya lebih banyak gitu ya dan lebih sulit untuk memberikannya ke bayi gitu ya. Itu contohnya bayi. Kalau lanjut usia ini harus ditanyakan dulu gitu pasiennya bisa minum tablet apa enggak gitu. Kalau enggak berarti kan harus bentuknya sirup misalkan gitu. Untuk pasien diabetes kira-kira untuk pasien diabetes itu dari bentuk sediaan yang harus dihindari bentuk sediaan apa? Sirup, Bu. Sirup. Kenapa? Mengandung Karena gula. mengandung gula, Bu. Iya, mengandung gula ya. Jadi untuk penderita diabetes itu harus diperhatikan ya, diusahakan tidak diberikan obat dalam bentuk sediaan sirup ya. Kemudian pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan ya, ini harus ditanyakan ya, mau walaupun itu obat bebas bebas terbatas karena ada beberapa orang yang memang alergi ya terhadap obat-obat bebas dan bebas terbatas ya. Kemudian nah, ketika penyelesaian masalah itu kan nanti kan ada yang namanya komunikasi ya. Jadi dikasih tahu gitu ini obat untuk apa, dosisnya berapa, itu gimana caranya. Atau misalkan saya nggak tahu Bu, ini tuh pasiennya tuh demam tapi saya nggak tahu harus kasih obat apa gitu ya. Dan obat-obat biasanya kan kalau soal medikasi di depan meja mahasiswa itu udah banyak obat gitu. Nanti pilih gitu. Pilihnya bisa satu obat, bisa dua obat, ya tergantung dari kondisi pasiennya. Nggak tahu nih obat apa yang akan diberikan, itu kan ada etiketnya, ada brosurnya, bisa dibaca gitu ya, bisa dibaca. Oh, ternyata Proris itu obat demam dan obat nyeri. Oh, ternyata misalkan Hufagrip itu obat batuk gitu ya. Itu kan ada etiketnya, bisa dibaca ya. Tadi pilih obat yang sesuai dan tidak ada interaksi dengan obat yang diminum. Jika memang setelah penggalian informasi, pasien sedang minum obat tertentu. Ya, lanjut Pak Luki. Nah, penilaian selanjutnya adalah poin komunikasi efektif ya. Jadi di sini mahasiswa dinilai tentang komunikasinya ke pasien, bagaimana menjelaskan obat pasiennya. Nah, eh, biasanya gitu setelah tahu misalkan obatnya, oh ini tahu pasiennya demam dikasihnya obat paracetamol gitu ya. Mahasiswa tuh langsung memberikan informasi tanpa melihat dulu brosurnya atau kemasannya gitu ya. Jadi ketika memberikan informasi ada kesalahan terutama bagian dosis dan cara penggunaannya ya. Jadi tolong dibiasakan. Biasanya sih praktiknya gini. Kalau kalian menggali informasi kan udah gali, udah tahu pasiennya gejalanya gimana, ada alergi apa tidak, ada interaksi obat apa tidak gitu ya. Udah beres. Nah, ketika mau memilih obat, ya itu kan memilih dulu obat. Jangan lupa ketika sudah, oh kayaknya obatnya obat ini deh obat paracetamol. Baca dulu di brosurnya atau biasanya di kemasannya ada
Oh, pasiennya tadi misalkan 5 tahun. Oh, 5 tahun ini berarti harusnya dikasihnya 10 mili gitu misalkan ya. Jadi baca dulu nggak apa-apa ke pasien misalkan setelah menggali informasi, misalkan Ibu Bapak mohon tunggu sebentar ya, saya akan menyiapkan dulu obatnya. Nah, ketika menyiapkan obat itu, kalian boleh baca brosur dan baca semua keterangan yang ada di obat gitu ya, sebelum melakukan komunikasi efektif. Jangan sampai ketika sedang komunikasi efektif kelihatan on-nya gitu. Tahu on? Kelihatan nggak tahu apa-apanya. Jadi maksudnya, Ibu ini obat paracetamol ya Bu, ini diminumnya, kalian lihat brosur lagi, diminumnya berapa ya? Oh, ini diminumnya 3 kali sehari ya Bu. Kemudian cara penggunaannya, hmm, ini pakai sendok takar 10 mili ya, mana ya sendok takarnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ketika menyampaikan informasi itu mahasiswa tuh kelihatan belum tahu apa-apa. Jadi sebelum menyampaikan komunikasi efektif ini baca dulu, terus ingat-ingat kalian mau menyampaikan apa saja, kan biasanya dikasih kertas buram juga ya, apa mau di list gitu ya. Oh, mau ngasih tahu kegunaannya, dosisnya tuh 3 kali sehari, nyimpennya segini, kalau sirup berarti BUD-nya segimana. Jadi difikirkan dulu sebelum memberikan informasi ke pasien ya. Jadi nggak apa-apa agak nunggu sekitar 2 sampai 4 menitan gitu ya untuk membaca informasi baru. Ibu, terima kasih sudah menunggu. Nah, ini obat yang saya rekomendasikan untuk keluhan Ibu. Ini tuh untuk obat demamnya. Digunakannya 3 kali sehari. Menggunakan sendok takar ya Bu, 10 mili berarti 2 sendok takar. Penyimpanannya di sini bla 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 gitu ya. Jadi jangan sampai pas komunikasi di tengah-tengah berhenti gitu ya, berhenti karena lupa atau apa ya. Nah, efek samping itu tidak semua obat harus diinformasikan efek sampingnya, hanya obat yang umum atau biasa terjadi saja efek sampingnya aja. Contohnya apa coba? Efek samping yang umum yang lazim ya diinformasikan ke pasien, contohnya gimana? CTM Bu, efek samping CTM CTM, kenapa? ngantuk. Ngantuk ya, berarti disarankan tidak mengendarai kendaraan atau lain-lainnya. Ada lagi? Nah, ayo, misalkan obat flu tadi mengantuk bisa atau agak berdebar gitu ya, itu kadang-kadang bisa juga ya. Jadi informasikan efek samping yang biasa terjadi saja, karena biasanya di brosur tuh efek sampingnya banyak kan ya. Misalkan gangguan hati, gangguan apa. Jadi jangan diinformasikan semuanya gitu ya. Nanti pasiennya malah takut gitu ya, nggak akan mau minum obat. Kalau semua efek samping yang tertera di brosur sama mahasiswa disampaikan ya. Jadi pilih saja efek samping yang kira-kira sering terjadi ya. Dan ini yang sering dilupakan tadi ya, Pak Luki juga sudah diinformasikan. Menyarankan terapi non-farmakologi. Makanya kadang-kadang ketika penggalian informasi itu tuh ada clue. Mahasiswa tuh harus nyampein apa, misalkan contohnya tadi ya, pasiennya itu batuk kering gitu ya. Eh, Ternyata pasiennya itu setiap hari berkendara pakai motor dan malam hari gitu. Oh, berarti kan kemungkinan dia alerginya itu apa sih? Batuknya itu karena alergi gitu. Misalkan ibu pakai jaket yang lebih tebal, pakai masker. Nah, itu kan terapi non farmakologi gitu ya. Jadi biasanya perlu untuk terapi non farmakologi apa yang harus disampaikan itu ada pada saat penggalian data dan informasi sesuai kondisi pasiennya ya. Menyarankan kepada pasien untuk pergi ke dokter jika gejala tidak sembuh. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada satu poin khusus mengenai hal ini. Dan kadang-kadang lupa juga gitu ya. Ini tuh harus ada aja ya pokoknya. eh Jika tidak sembuh, biasanya 2 sampai 3 hari tidak sembuh, harus segera ke dokter gitu setelah minum obat itu ya. Lanjut. Ini tadi sama ya, apa aja ketika apa sih komunikasi itu, apa saja yang harus informasikan ya. Tadi indikasinya buat apa, ini pasiennya buat apa, kalau ada kontraindikasi dan kalau ada efek samping boleh. Yang penting tuh khasiat,
cara pemakaian, dosis, waktu pemakaiannya, lama penggunaan, kemudian hal-hal jika ada interaksi obat dan lain-lain ya. Terapi non farmakologi, cara penyimpanannya ya. Kan udah belajar ya mengenai BUD, cara penyimpanannya di mana dan boleh diberikan sampai berapa waktu lama ya, tergantung bentuk sediaan. Lanjut Pak Luki. Terakhir, nah ini biasanya soal bonus, apa? Penilaian bonus gitu ya. Sikap dan perilaku profesional kita harapkan pasti poinnya full gitu. Poin full itu 3 poinnya ya. Ya masa sih nggak bisa senyum doang gitu sama ngucapin salam gitu ya. Nah, jadi misalkan eh, selamat datang di apotek apa gitu ya. Siapa saya Dava. Saya adalah apoteker di apotek sini. Ada yang bisa saya bantu. Nah sambil senyum gitu kan. Itu kan harusnya poin yang harus pasti didapat. Mau kalian salah jawab obatnya gitu ya. Salah rekomendasi obatnya. Tapi kalau melakukan sikap perilaku profesional ini udah dapat nilai gitu. Nggak nol-nol banget lah gitu. Ya, jadi minimal di depan kaca coba belajar dulu mengenai ini. Jadi minimal kalian poinnya dapat 3 gitu ya. Kalau misalkan ternyata nanti nggak tahu nih ini harus milih obat apa, cara penggunaannya gimana gitu ya. Minimal sikap dan perilaku profesionalnya itu eh dapat poin full. Kayak tadi ya sudah sampai mendapatkan bantuan. Kalau memberi kesempatan pasien untuk berpendapat itu misalkan udah diterangkan ada yang ingin tanyakan Pak gitu ya atau ada keluhan lain atau gimana. Nah, itu ya untuk memberikan kesempatan mendengarkan keluhan pasien. Ini biasanya kalau baru pertama kali melakukan soal medikasi itu suka bukan suka lupa ya. Kayaknya udah fokus sama urutan apa yang harus dilakukan ya. Jadi ketika pasiennya lagi ngeluh gitu menceritakan sesuatu tuh nggak fokus gitu. Iya. Jadi kayaknya di pikiran tuh wah habis ini nanya apa. Jadi matanya ke atas itu ya, pasien yang ngomong apa kalian sambil nginget-nginget apa urutan gitu ya. Nah, harusnya kan ketika pasiennya berbicara kita mendengarkan apa yang disampaikan pasien gitu ya. Kelihatan kan kalau ada eye contact gitu ya dan gestur tubuh yang membuat nyaman. Jadi jangan sambil garuk-garuk terus sambil kayak kayak ke apa ya kayak kecacingan gitu ya. Jadi ini kan sikap ya. Jadi ini poinnya full ya, tidak ada yang kurang gitu di poin sikap dan perilaku profesional ya. Lanjut Pak Lutfi. Nah, di suap medikasi itu kalau di OSC gitu ya, ada yang pakai lembar kerja, ada yang tidak ya. Jadi lihat di soalnya. Apakah kalian perlu, kan ada biasa di instruksi ya, lakukan penetapan masalah pada pasien, tulis pada lembar kerja. Berarti kalau ada kayak gitu, berarti ada lembar kerjanya. Tapi kalau cuman lakukan penetapan pada pasien dan berikan informasi obat yang direkomendasikan, tanpa ada tulis pada lembar kerja gitu ya, berarti itu tidak ada lembar kerjanya gitu ya. Jadi baca baik-baik soalnya. Nanti kita ada contoh soal ya. Jadi ini penetapan masalah pasien apa aja yang ditulis. Nih misalkan batuk, ya. Batuk penetapan masalahnya berarti apa? Batuk apa gitu ya. Misalkan batuk kering, batuk berdahak, atau keluhan-keluhan lain tulis aja di sini di penetapan masalah. Misalnya pasiennya ngeluh apa, kurang tidur, kemudian sakit perut, misalnya apa gitu, itu tulis di penetapan masalah. Penyebab itu bisa dapat dari penggalian informasi. Misalkan tadi batuk kering, karena apa berkendara motor di malam hari atau misalnya di daerah pabrik atau gimana ya. Nah, penyebab ini nanti untuk kalian gunakan ketika komunikasi non farmakologi gitu ya. Beli sehari gitu. Ya, jadi jangan hanya obatnya saja tapi tulis juga mau diberikan berapa kali sehari ya. Oke, lanjut Pak Luki. Nah, ini adalah ini kami salin dari buku pedoman obat bebas bebas terbatas ya. Jadi kalau nggak tahu atau nggak ngerti pengobatannya, bukalah buku itu ya. Ada soft file-nya ya.
Misalkan batuk itu seperti apa. Misalkan nggak pernah batuk nih, saking sehatnya ya para mahasiswa ini nggak pernah batuk dan nggak tahu apa itu batuk gitu ya. Ya bacalah di bukunya ya. Oh, ternyata kalau ada refleks dari paru-paru, saluran pernafasannya, itu namanya batuk gitu ya. Nah, batuk itu di sini juga dikasih tahu ya di bukunya bahwa ada batuk kering dan batuk berdahak ya. Lanjut. Nah, ini non farmakologi ya. Jadi di buku tersebut juga sudah diinformasikan apa terapi non farmakologi yang bisa dilakukan ya. Jadi nggak perlu 8 poin ini diinformasikan ke pasien ya tadi sesuai dengan kebutuhan pasiennya atau sesuai dengan kondisi pasiennya gitu ya. Eh, perlu terapi non farmakologinya apa? Lanjut Pak Luki. Nah, di bukunya juga sudah diinformasikan apa saja obat batuk berdahak, apa saja obat nanti tusif gitu ya. Jadi tinggal dipilih sesuai dengan obat yang ada di depan mahasiswa gitu. Biasanya ada beberapa pilihan obat. Nah, coba lihat ya. Ini soal nomor 1. Nah, tugasnya biasa seperti ini. Kalau misalkan mahasiswa lupa harus ngapain terlebih dahulu, fokuslah ke tugas yang diberikan. Contohnya ini tugasnya itu pasti akan berurutan ya diinformasikannya. Misalkan tadi tugas nomor 1, lakukan pengumpulan data dan informasi dari pasien. Nah, dari sini aja berarti kan mahasiswa harus ngeh gitu ya. Oh, berarti pertama harus mengumpulkan data. Gimana cara mengumpulkan data tadi yang WWHM itu ya minimal. Oh, udah. Kemudian udah dilakukan pengumpulan data. Ngapain lagi habis ngumpulin data gitu ya. Ini udah semua ditanyain. WWHM udah ditanyain. Ternyata tugas nomor 2 adalah melakukan penetapan masalah terkait gejala yang dialami pasien. Tuliskan pada lembar kerja. Berarti kalau ada tuliskan pada lembar kerja, berarti ya ada lembar kerjanya. Jadi kalau tidak ada tuliskan pada lembar kerja, tuliskan pada lembar kerja, jangan nanya lagi ke mujinya, Bu, ini lembar kerjanya mana? Gitu. Ya berarti emang nggak ada lembar kerja gitu ya. Jadi sebelum menanyakan ke penguji bisa nanti kan praktikum offline ya. Lihat dulu ada yang perlu ditulis di lembar kerja atau tidak gitu. Kalau misalkan ada tuliskan pada lembar kerja tapi lembar kerjanya nggak ada, nah itu baru boleh ditanyakan, Bu, misalkan ini lembar kerjanya mana gitu ya. Karena ada instruksinya bahwa harus menuliskan pada lembar kerja. Biasanya yang harus dituliskan lembar kerja kayak tadi contohnya penetapan masalah ya misalkan tadi demam kah atau batuk kah dan penyelesaian masalahnya. Obatnya apa gitu ya. Nah, lihat ada di poin nomor 3 sebelum poin nomor 4 tuliskan pada lembar kerja, serahkan lembar kerja kepada penguji ya. Jadi ketika ada disuruh serahkan lembar kerja pada penguji, sebelum memberikan informasi obat, serahkan dulu lembar kerjanya ke penguji. Ya, kenapa? Karena di OSCE pernah, misalkan mahasiswa menyimpulkan ini batuk kering, dikasihnya antitusif, gitu ya. Kalau langsung ke pemberian informasi, berarti yang akan diinformasikan sama mahasiswa antitusifnya kan? Ya pasti antitusif gini 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 misalkan ya. Seharusnya ketika kalian menyerahkan lembar kerja pada penguji, nanti penguji tahu, oh ini dia jawabannya benar apa salah. Misalkan kalau salah, nanti biasanya ada instruksi dari penguji. Ini salah, nanti pemberian informasinya bukan obat antitusif ya, obat batuk berdahak. Nah, jadi poin informasi obat itu didapatkan juga gitu, dapat nilainya. Kalau enggak, nggak dapat nilai ya. Makanya kalau lakukan sesuai urutan tugasnya. Ya, stasiun apapun ya, bukan hanya soal medikasi, mau kemarin PSF, kemarinnya Manfar gitu ya, terus si ND gitu. Pokoknya lakukan sesuai urutannya ya. Coba kalau ini pasiennya kira-kira sakitnya apa? Diare. Diare. Diare aja. Diare, kemudian penyebabnya apa? Keracunan makanan, Bu. Keracunan makanan ya. Berarti kira-kira obatnya apa?
Ya kalau keracunan makanan paling bagus diberikan apa? Norit, Bu. Norit, Bu. Iya, yang isinya karbon aktif ya. Yang isinya karbon aktif ya. Karena dia kan menyerap racun dan menetralkan juga ya. Seperti itu. Coba sekarang siapa yang mau cobain? Ada yang jadi apotekernya, ada yang jadi ininya apa? Pasiennya. Ada yang mau coba sebelum ditunjuk? Ditunjuk aja kayaknya Pak Luki nih. Pada tidak mau ngacung. Kita sambil latihan ya, jadi selain tadi terkait Mm-mm. teorinya, kemudian kita coba latihan juga ya komunikasinya. Nanti Iya kita benar. sama-sama apa namanya, bukan komentarin lah ya, kasih masukan mungkin ya. Jadi kalau tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana ya, dari mulai penggalian informasi sampai apa sikap dan perilaku profesional atau pemberian informasi obatnya ada yang kurang, teman-teman yang lainnya bisa kasih masukan juga, mungkin ada informasi obat yang terlewat atau tidak tersampaikan gitu ya. Karena nanti pada saat offline ya, yang praktikum mandiri di minggu depannya, itu akan langsung gitu ya komunikasi dengan probandusnya gitu ya, yang akan ada pasiennya seperti itu. Kita sebelum ditunjuk ada yang berkenan mau jadi apotekernya atau pasiennya. Saya izin Silakan mencoba. Pak. Karo Mahardika benar ya? Iya, Pak. Mau Iya, jadi Bu. siapa? Izin nyoba jadi apoteker boleh, Bu? Boleh, mau coba jadi apotekernya. Ada yang Iya. mau jadi pasiennya? Pasien bebas ya, mau sakit buang air besarnya berapa kali, kayak gitu-gitu. Boleh improvisasi. Improvisasi boleh. Oh, siapa yang mau improvisasi? Nggak ada yang mau? Tunjuk dong berarti. Saya Bu boleh Bu. Oh, boleh. Sok. Taufik sama Carol ya. Sok, boleh lanjut. Intinya di soal ini, tapi kalau mau ada improv boleh ya. Baik, Bu. Mohon dikoreksi ya, Bu, kalau ada yang salah. Oke. Baik, baik, selamat datang di Apoteker Menjani, di Apotek Menjani. Perkenalkan, saya Apoteker Kalau Mahardika yang bertugas pada kali ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya kemarin dari kondangan. Terus Ya. sekarang perut saya lagi nggak enak Pak. Mencret-mencret. Kira-kira Eh, obatnya apa ya? Oke, baik. Untuk apakah diare sudah berapa lama ya, Pak? Untuk BAB-nya sudah berapa lama ya, Pak? Udah ini Pak, udah 3 hari. Oh ya, sebelumnya apakah BAB-nya disertai dengan darah, Pak? Oh nggak ada darah Pak, cuma berair. Oh ya, sudah berapa lama, Pak? Udah 3 harian Selesainya? kalau nggak salah. Oh, 3 hari ya, baik, Pak. Sebelumnya apakah ada apa namanya alergi obat, Pak? Untuk alergi yang saya tahu belum ada sih Pak. Belum ada. Ya, baik, Pak. Ini ada obatnya, Pak ya. Obatnya itu antabugit. Itu diminum tiap habis diare itu 2 tablet, Pak. Nanti seandainya jika sudah tidak diare itu dihentikan saja, Pak. Itu, Pak, untuk obatnya. Apa tadi nama obatnya Pak? Antabugit, Pak. Ini ada obat antabugit yang dimana itu untuk meredakan diare. Untuk cara minumnya itu diminum setelah diare, Pak. Setelah BAB 2 tablet. Setelah BAB di tablet. Oh ya Pak. Jika diare sudah tidak berlanjut, dihentikan saja ya, Pak. Jika diare berlanjut selama 3 hari, tolong hubungi dokter ya, Pak. Oh Terima ya Pak. kasih. Tapi ini saya ini Pak, lemas lesu Pak. Habis BAB saya ini ngerasanya ini kurang enak badan gitu. Oh, kekurangan cairan mungkin ya, Pak ya. Untuk Iya, kekurangan cairannya itu mungkin bisa diberikan, oh ini Pak, bentar ya Pak, saya carikan dulu obatnya. ya baik Pak. Untuk kekurangan cairan ini bisa diberikan
obat zinc ini Pak ya, obat zinc dan apa sih, lupa lagi. Lupa lagi Pak, lagi obat zinc dan apa ya? Kejang perut, Pak. Yang perut ya. Ya untuk yang perutnya bisa ini obat diare apa ya tadi alfa fugit. Karena tadi kan Bapak gejalanya kejang perut dan sering diare ya Pak. Makanya Iya, diberikan antabugit yang di mana obat ini itu meredakan diarenya Pak. Jadi diminumnya itu habis diare 2 tablet. Jika seandainya sudah tidak diare lagi, dihentikan saja Pak obatnya. Seperti itu. oh ya Pak, baik Pak. Eh, untuk mengkonfirmasi apakah Bapak sudah pasti, bisa dijelaskan kembali Pak untuk penggunaan obatnya. Tadi Atapulgit Pak ya, diminum Ya, 3 kali 2 tablet sesudah BAB Pak. diminumnya habis BAB 2 tablet nanti kali. Ya, ya Pak, baik Pak. Ya baik. Kalau untuk Terima harganya kasih Pak. berapa Pak ya? Semoga semua sembuh ya Pak. Ya terima kasih Pak. Ya, apotekernya buru-buru ya. Mau kan cepat selesai. Gak apa-apa. Oke, sebelum dari saya dan Bu Ana, dari teman-teman ada masukan dulu mungkin saat pembukaan ataupun pada saat pemberian informasi obatnya. Ya, apa ada yang kurang nggak apa-apa ya, bukan berarti menyalahkan yang tadi ya, sih udah bagus ya berpartisipasi. Berarti kalau merhatikan kan pasti tahu nih apa yang kurangnya, itu wajar ya, baru pertama kali juga kan. Coba ada yang bisa menambahkan dari tadi, yang kalau mengajukan informasi. Izin Ibu boleh menambahkan. Untuk yang pertama kan itu tugas pertamanya kan dilakukan pengumpulan data. Nah, yang poin pertama itu harusnya menanyakan dulu nama pasiennya, kemudian alamatnya, kemudian usianya juga. Kemudian untuk yang pemberian informasi obatnya itu sebenarnya bukan poin pertama, pemberian pertamanya itu mungkin pakai oralit dulu ya Bu, sebelum ke Atapulgit. Kemudian yang kedua kan dia ada kejang juga, harusnya menanyakan juga bahwa si pasien itu demam atau tidak, disertai demam atau tidak. Mungkin itu aja Ibu. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain? Izin Bu, apotekernya kurang senyuman. Ya, di layar nggak kelihatan kali ya. Ya, ya, jangan lupa senyum juga ya. Jadi jangan kelihatan tegang ya, makanya sebelum minggu depan praktikum offline kan, praktikum offline nanti sendiri-sendiri ya. Itu kan, dan kalau di Yanfar itu ya banyaknya komunikasi ya. Jadi minimal ya tadi ya, sikap dan perilaku profesionalnya coba dilatih dulu sendiri-sendiri di depan kaca. Kalau udah terasa yakin, boleh kayak tadi gitu ya. Misalkan Ayu sama Vika deketan nih kosannya gitu ya, ya. Jadi waktu keren gitu ya. Sama Ayu jadi apotekernya, Vika jadi pasiennya, nanti tukeran gitu sebaliknya ya. Itu kayaknya kalau komunikasi ya mau sehafal apapun kita gitu ya, sehebat apapun tentang soalnya gitu ya, tapi kalau tidak dilatih secara komunikasinya biasanya tetap agak jadi kurang gitu ya nantinya. Jadi harus dilatih ya, minimal tadi muka, salam menutup gitu. Ada lagi yang mau tambahkan? Ibu mungkin apotekernya menyarankan terapi non farmakologi Bu, kayak jangan makan pedas dulu atau enggak banyak minum air putih. Seperti itu Bu. Iya ya, benar ya tadi. Hmm, Kata pertama kali latihan udah berani juga, udah acungi jempol gitu ya buat Karol sama Taufik ya. Nah, ini malah Taufiknya itu pasiennya itu agak pintar gitu ya. Jadi improve-nya itu nanya dia lemah letikus, sebenarnya itu clue gitu ya. Ketika seorang diare itu
pertama yang harus ditanyakan tadi yang sebenarnya apakah pasiennya itu dehidrasi apa tidak gitu ya, dibalik semua penyebabnya apa gitu ya. Makanya tadi disarankan dulu sebelum zinc. Sebenarnya kalau zinc itu untuk anak-anak ya, walaupun dewasa juga bisa, tapi lebih ke terapi anak-anak. Kalau misalnya tadi ada lemah letih usul, indikasinya apa harusnya? Oralit. Oralit dulu ya, itu adalah yang pertama. Walaupun tadi kata Ipa bilang sebelumnya harusnya apa sih untuk dehidrasinya dulu baru obatnya ya. Tapi kalau di sini karena dia sudah ada informasi bahwa pasiennya itu diarenya karena makan atau keracunan makanan, itu nggak apa-apa, langsung dikasih antapulgit juga nggak apa-apa karena kita udah tahu oh ini kayak ada toksin, ada racun. Ya yang paling baik memang pakainya karbon aktif misalkan ya, norit atau yang mekanisme kerjanya itu menyerap racun dan juga mengurangi dan menyerap airnya gitu ya, jadi tidak terlalu diare lagi, itu tidak apa-apa kecuali ternyata belum diketahui nih ya diarenya karena apa, itu kita fokus ke oralitnya. Kalau anak-anak berarti selain oralit pakai juga tadi zinc ya. Untuk zinc ada informasi khusus tidak? Dihabiskan selama 10 hari, Bu. Ya harus dihabiskan walaupun diarenya sudah tidak diare lagi. Tadi Karol juga sudah tepat ya tadi, ketika diarenya selesai atau tidak diare lagi dihentikan, tapi kalau misalkan 3 hari tidak kunjung sembuh itu harus segera ke dokter ya. Kemudian tadi ketika setelah pengumpulan data dan informasi itu Karol langsung memberikan obatnya ini gitu ya, padahal harusnya mikir dulu gitu ini berapa kali sehari ya. Jangan lupa ya kalau obat diare itu kan bukan 3 kali sehari gitu ya, biasanya mengikuti frekuensi diare. Nah itu juga mungkin ya yang tadi dilupakan. Tadi selain harusnya nanyanya diarenya udah berapa lama, yang namanya dikategorikan diare kan jika frekuensinya lebih dari berapa kali gitu kan, makanya harus ditanyakan selain udah dari tadi kan udah dari 3 kali udah dari 3 hari yang lalu, tanyakan juga udah berapa kali dari 3 hari yang lalu itu diarenya udah berapa kali gitu, itu kan melihat keparahan, tingkat keparahan diarenya juga. Mungkin dari saya cukup, dari Pak Luki mungkin ada tambahan. Ya, sedikit saja mungkin ya. Tadi terlihat nervousnya ya, apotekernya mungkin baru pertama kali nanti karena ini sebagai ajang latihan juga mungkin ya, sebelum nanti kalian PKPA bertemu masyarakat langsung itu akan lebih random lagi gitu ya ketika berkomunikasi gitu ya. Ini kan sudah ada skenario-nya seperti apa, kemudian kita juga tahu gitu ya. Penggalian informasi itu untuk apa sih, itu menjadi gerbang awal lah. Jangan sampai ada misinformasi ketika memberikan obatnya ya. Dipastikan dulu ketika penggalian informasi itu benar gitu ya gejala atau keluhannya. Karena nanti terkait obatnya pun harus sesuai gitu ya. Karena tadi kalau dilihat ya tiba-tiba langsung ya mungkin ketika tahu diare langsung diberikan obat atau Atapulgit mungkin. Cuman tadi ada beberapa informasi yang belum tergali sempurna lah di awal seperti itu, yang tiba-tiba langsung nanya alergi obat mungkin ya, yang harusnya mungkin apakah ada upaya ataupun obat yang sudah dikonsumsi ya seperti itu. Kemudian eh, terkait tadi kalau tidak ada salahnya mungkin ya menghafal poin-poin apa saja yang akan ditanyakan ataupun yang akan disampaikan ya ketika pemberian informasi obat. Hanya saja mungkin ketika kalian menghafal ya, kalau saya lihat mungkin dari kakak tingkat kalian ketika menghafal tuh ketika ada yang terlewat, kadang yang suka jadi blank gitu ya. Ke belakangnya itu yang jadi yang suka mungkin salah satu apa triknya mungkin ya lebih sering latihan mungkin ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Ana, sering latihan komunikasi dengan teman kosannya ya, atau kalau bisa sih ada kelompok juga gitu ya, tidak tidak masing-masing lagi, silakan latihan komunikasi, kemudian sudah terbiasa gitu apa yang perlu ditanyakan di awal, kemudian informasi obat juga tadi ya dari mulai khasiat sampai cara penyimpanan, jadi lumayan banyak yang terlewat gitu ya, karena tadi terkadang pasien pun nggak ngeh lah ya, atau mungkin hanya menerima informasi dari si apoteker saja, hanya saja tadi
informasi yang lengkap tadi, atau mungkin gini ya, kita tidak perlu buru-buru untuk memberikan obatnya gitu ya. Meminta waktu saja untuk apa namanya, mencari informasi terkait obat yang akan kita berikan gitu. Jadi misalnya ada kalimat, Bapak atau Ibu mohon tunggu sebentar gitu. Saya coba carikan obatnya. Nah, disitulah apa, kesempatan kalian dia untuk mencari informasi terkait obatnya. Dan sampai tadi ya, ketika memberikan informasi obat di tengah jalan ada yang kelupaan atau ada yang terlewat. Ya, jadi pastikan ketika tadi meminta izin ya untuk mencari obatnya, disitulah waktu kalian dia mencari informasi obat dari mulai khasiat sampai cara penyimpanan seperti apa. Baru ketika kalian yakin ya informasi yang akan disampaikan, barulah kalian memanggil si pasiennya untuk memberikan informasi obatnya. Seperti itu ya. Nanti diakhiri dengan tadi 3 hari tidak kunjung baik ya, gejala seperti itu. Itu ya satu ini. Ada yang mau tanyakan dulu dari teman-teman? Kasus kedua ya. Oke, di sini ada seorang perempuan datang ke apotek. Jadi ceritanya ya. Untuk tugasnya hampir sama ya. Jadi biasanya untuk komunikasi penetapan masalah yang dialami oleh pasien, selanjutnya ada penyelesaian masalah ya, obat apa yang kita berikan, kemudian terakhir komunikasi efektifnya itu pemberi yang berkenan menjadi, yang takut makanya Bu Ana silakan. Siapa ya? Letisa, menjadi apa? Apoteker apa pasien? Boleh apotekernya. Oke. Yang ada yang mau jadi pasien? Tuh, apotekernya udah ada. Saya pada takut jadi apoteker kan kalau nyampe apoteker ya? Gimana? Hana ya, Hana Fadila. Iya, Ibu. Mangga. Silahkan coba. Untuk batuknya silakan dikembangkan saja ya sesuai keinginan pasien. Dimulai ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat datang di Apotek Unjani Parma. Saya Letisa selaku apoteker di Apotek Unjani Parma. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu. Saya sedang akhir-akhir ini saya batuk ya, Bu. Oh iya, Ibu. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu sendiri yang punya penyakitnya atau anak Ibu atau siapa, Bu? Betul, saya sendiri yang batuk. Kalau boleh tahu saat ini Ibu usianya berapa tahun, Ibu? Saya 22 tahun. Oh iya, baik Ibu. Untuk batuknya itu sudah berapa lama ya, Ibu? Saya batuk udah dari 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Kalau Ibu biasanya sekarang kerjanya apa, Ibu? Kerjanya malam atau seperti apa?
Saya kerja di siang hari, terus saya ke sana juga berangkat naik motor biasanya, Bu. Oh, seperti itu ya, Ibu. Sebelumnya Ibu udah pakai obat apa gitu, Bu, buat nanganin obat batuknya nggak, Bu? Belum sih, Bu. Saya belum minum obat apapun. Oh, seperti itu. Kalau sebelumnya Ibu ada alergi nggak, Bu? Alergi obat atau alergi cuaca gitu, Ibu? Saat ini tidak. Oh iya. Baik Ibu, sebelumnya, oh iya, Ibu juga batuknya itu kering atau berdarah, Ibu? Saya batuk batuk kering, Bu, sepertinya. Oh iya, batuk kering Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya eh, izin sebentar Ibu untuk mengambilkan obatnya. Baik, Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah menunggu. Ini ada obat sirup ya Ibu, obat fix. Ini untuk mengatasi batuk kering Ibu. Nah, untuk penggunaannya itu 3 kali sehari Ibu setelah makan. Dan untuk penyimpanannya bisa di suhu ruang saja Ibu. Apakah informasi saya bisa dipahami Ibu? Maaf, Ibu, tadi bagaimana cara penggunaannya? Untuk penggunaannya cukup 3 kali sehari saja Ibu sebanyak 1 sendok makan. Itu bisa Ibu konsumsi ketika Ibu udah selesai makan aja Ibu. Oh iya, baik. Bisa diulangi Ibu apa yang sudah saya sampaikan? Baik, Ibu. Tadi itu obatnya itu fix, fix obat batuk sirup yang diminumnya 3 kali sehari dan sesudah makan, Ibu. Ya Ibu, betul Ibu. Setidaknya Ibu sudah paham ya Ibu. Juga tambahan Ibu, mungkin Ibu bisa banyak minum air juga ya Ibu, banyak minum air putih. Kemudian kalau Ibu misalkan keluar malam-malam mungkin bisa pakai jaket juga ya Ibu, takutnya Ibu ada alergi dingin gitu. Ini ada kartu nama saya, Ibu. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi ke saya, Ibu. Kemudian kalau misalkan 3 hari berikutnya Ibu belum sembuh, Ibu mungkin bisa konsultasikan ke dokter ya, Ibu. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Semoga lekas sembuh, Ibu. Oke, ada masukan dari teman-temannya? Ya, Arneta, silakan. Ya, izin masuk Bapak. Tadi kan Letisa bilangnya menginformasikannya itu 3 kali sehari, 1 sendok makan. Nah, menurut saya lebih baik pakai takaran mili aja. Kayak misalnya 15 mili itu udah ada sendok takarnya di dalam kemasan. Soalnya ukuran sendok tiap rumah kan beda-beda ya. Gitu, Bapak. Oke, ya, bagus ya, Arneta ya. Ada lagi dari teman yang lainnya? 'Izin Bapak, boleh menambahkan, Pak? Boleh, silakan Dinda. Untuk penyimpanan obat sama BUD dari sediaannya, Pak, setelah kemasannya dibuka. Oke, berapa tuh? Sirup ya tadi ya? Berapa lama DUD-nya setelah kemasan primernya dibuka? 14 hari, Bapak, kalau untuk ya. 14, 14 hari ya. Jadi nanti bisa disampaikan juga kadang ya itu untuk DUD ketika penyakitnya sudah selesai masih ada sisa obat bukan masih disimpan gitu ya. Kalau barangkali ada atau kejadian yang sama gitu ya, gejala yang sama supaya bisa disampaikan. Ada lagi selain takaran dan BUD?
Izin masuk, Pak. Ya, Nisa, apa, bagaimana? Penyampaian efek samping terkait penggunaan obatnya begitu. Kalau menggunakan kan posisinya itu ada efek samping mengantuk. Siapa tahu untuk diinformasikan begitu Pak kepada pasiennya. Bagaimana contoh menginformasikannya? Menginformasikannya seperti pada penggunaan obatnya itu kan nanti efek sampingnya ada efek samping mengantuk. Nah, lebih baik digunakannya itu eh, pada saat tidak berkendara begitu. Oke ya, jadi tadi informasi ketika penggalan informasi itu penting ya. Tadi kan sempat ditanyakan juga apa pekerjaan ya oleh apotekernya. Jadi tadi apakah mungkin dia apa akan mungkin ada penyebab yang eh, mem- dan mungkin untuk sediaan sirup pun kadang sudah dilengkapi dengan sendok takar ya, di mana di situ sudah ada takarannya. Jadi bisa disampaikan saja ketika memang apa dosis minumnya 15 mili ya sudah dikasih tahu gitu kalau 15 mili gitu ya. Berapa sendok takar seperti itu. Kemudian tadi juga sebelum dan setelah makannya bisa disampaikan juga. Kemudian tadi efek samping sudah ya. Jika kalau memang ada efek samping, cara penyimpanan yang masih terkadang apa masih kebanyakan masyarakat tuh menyimpan apa sirup atau sediaan cair tuh di kulkas ya. Itu yang sering salah lah ataupun mungkin baik itu sirup ataupun emulsi kadang ya sediaan cair sebelum penggunaan lebih baiknya dikocok terlebih dahulu ya biasanya seperti itu. Kemudian apalagi ya cukup mungkin dari saya ya. Udah bagus ya untuk komunikasinya. Ada tambahan mungkin dari Bu Ana? Oke, tadi sudah cukup lengkap ya, walaupun masih yang namanya masih belajar ya, ada yang lupa-lupa ya tadi. Intinya adalah terus apa ya, terus latihan ya. Kan kalau udah sering latihan nanti juga akan hafal dengan sendirinya gitu ya. Kemudian untuk tadi kalau batuk, tadi tentukan batuknya batuk apa dan hati-hati ya. Kalau sediaan batuk itu kan rata-rata tidak tidak eh, tunggal gitu ya, pasti ada kombinasinya. Apakah itu dengan obat alergi, apakah itu dengan obat demam, apakah itu dengan obat flu gitu ya. Jadi perhatikan apa sih jenis sediaannya. Nanti biasanya karena pilihan obatnya itu yang beda-bedanya sedikit, beda-beda tipis. Misalkan di sini skenarionya pasiennya batuk ya. Biasanya ada pilihan obat itu obat batuk berdahaknya, ada obat batuk keringnya gitu ya. Ada obat batuk tapi kombinasi sama obat flu, ada obat batuk sama flu sama paracetamol gitu ya. Jadi biasanya pilihan obatnya itu mendekati makanya nanti harus jeli gitu ya. Kira-kira yang sesuai sama kondisi pasien itu obat yang mana gitu. Misalkan tadi batuknya batuk berdahak, ternyata ada yang batuk berdahak aja, tok gitu ya. Ada yang sama kombinasi sama obat flu, ada yang kombinasi sama obat demam gitu ya. Jadi makanya pada saat penggalian informasi harus lengkap gitu ya. Apakah ini dia batuknya tuh ada demamnya apa enggak gitu. Jadi kan tahu obatnya itu yang sesuai gitu. Kadang-kadang ada juga misalkan batuknya batuk berdahak ternyata ada demam. Nanti ada juga pilihannya itu obat misalkan paracetamol sama bromhexin gitu ya. Dalam satu obat yang sama ada yang bromhexin sendiri, ada yang paracetamol sendiri. Kira-kira yang paling tepat memberikan obatnya yang mana? Yang tunggal, misalkan obat demam sendiri, obat batuk sendiri, atau yang udah berupa kombinasi. Kalau pasiennya ternyata demam dan batuk gitu, batuk berdahak.
Kombinasi, Bu. Yang kombinasi. Kenapa? Biar minum obatnya nggak terlalu banyak. Ya, benar ya. Jadi dipilihkan yang sudah dalam satu sediaan obat gitu ya untuk tadi biar tidak terlalu banyak, terutama anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak kan minum satu obat aja udah susah gitu. Ini kalau dipisah biar tapi walaupun sebenarnya kalau dipisah enaknya ketika sudah nggak demam atau nanti ketika batuk lagi tanpa demam tinggal diberikan gitu ya. Cuman ya kita lihat gimana caranya nih pasien itu patuh minum obatnya. Berarti kan semakin sedikit minum obat pasti akan semakin patuh gitu ya. Dan jangan lupa pertimbangkan sediaannya. Misalkan ini pasiennya batuk, tadi pasiennya dewasa apa anak-anak ya ceritanya? Pasiennya batuknya tadi anak-anak apa dewasa? Dewasa. Nah, tadi pakainya yang sirup apa yang tablet? Sirup ya, berarti saya tadi ya. Fix Formula 44. Nah, ketika pasiennya itu dewasa gitu ya, dan itu bisa saja tadi sebenarnya tidak salah ya, cuman ketika ada dua sediaan, dewasa berarti kan ada tidak obat batuk yang sediaannya tablet kan ada ya. Ada obat batuk yang sediaannya sirup. Mungkin bisa juga ditanyakan pasiennya lebih nyaman mau pakai obatnya yang mana, yang tablet atau yang sirup. Tapi walaupun biasanya rata-rata kalau kasusnya batuk gitu ya, itu lebih memilih yang sirup karena kan mungkin ada mentolnya gitu ya, biasanya lebih lebih enak gitu. Cuman apa sih kelebihan sediaan tablet dibandingkan sediaan sirup? Coba. Tablet lebih stabil, Bu. Lebih stabil. Terus stabil apanya ya? Kalau ke pasien lebih stabil kan pasien bingung juga ya ini maksudnya stabil apa gitu. Waktu penyimpanannya lebih lama, Bu, maksudnya. Waktu penyimpanannya lebih lama setelah dibuka gitu ya. Kan kalau sirup kan ada BUD-nya. Terus apalagi kelebihan tablet dibanding sirup? Dosisnya tetap. Dosisnya tetap. Sirup dosisnya berubah-ubah. Maksudnya Bu, kayak kalau tinggal satu tablet kan langsung diminum. Kalau sirup di sendoknya jangan sampai ada sisanya atau kelebihan. Iya ya, dan lebih ribet juga gitu ya. Mungkin kalau sediaan tablet dan lebih mudah dibawa kemana-mana ya, nggak ribet sama apa namanya sendoknya lah ya. Makanya tergantung masing-masing pasien ya. Apakah pasien tersebut lebih nyaman pakai tablet atau pakai sirup. Jadi ketika ada dua sediaan yang bisa diberikan itu bagus juga tuh ditanyakan dulu kira-kira Ibu ini obat batuk berdahaknya ada yang sediaan tablet atau ada yang sediaan sirup gitu. Ibu lebih eh, cenderung ke yang mana, mau yang mana gitu. Itu bisa juga jadi clue ya. Takutnya nanti kalau nggak menanyakan ada yang, kalau misalkan ternyata pilihan obatnya itu ada dua jenis sediaan yang ditawarkan gitu, itu bisa juga ditanyakan ya. Walaupun kalau ditanya balik, kalau menurut Neng apoteker gitu ya, lebih baik yang mana gitu. Biasanya sih kita kalau batuk terutama itu lebih menyarankan yang sirup. Tapi kalau kondisinya yang lain, misalkan obat flu gitu, itu biasanya rata-rata yang tablet aja gitu ya, karena kan lebih mudah juga dibawa-bawa gitu, apalagi dia kerja misalkan seperti itu. Mungkin dari saya itu tambahannya. Dari mahasiswa ada yang ingin tanyakan lagi? Maaf Ibu, izin bertanya. Iya, boleh Bu. Tapi pertanyaannya yang masalah tentang diare tadi, Bu. Iya, boleh. Ini apa kalau untuk pengobatan diare tadi kan kalau dari kasusnya itu pasiennya mengalami kejang perut. Kalau dilihat dari panduan pemakaian obatnya itu kan untuk pasien diare itu apa? Oralit sama norit. Kira-kira boleh nggak buka kalau seandainya pas kita ujian itu dia kebetulan di situ ada obat untuk mengurangi kejang perut kayak skopalamin. Kebetulan skopalamin kan masuk dalam OA. Boleh tidak kalau seandainya
saya pilih obat itu juga, Bu, kalau dimasukkan ke daftar juga. Boleh Bu, tapi nanti tergantung situasi pasiennya ya. Apakah misalkan tadi kejang perutnya itu sampai tidak tertahankan atau tidak. Karena untuk di medikasi ketika pemilihannya itu obat keras ya, walaupun masuknya ke DOA gitu ya, itu memang harus ada pertimbangan khusus seperti misalkan tadi kejangnya sangat tidak tertahankan. Kemudian tadi ya jumlah jumlah maksimal pemberiannya berapa tablet. Nah, itu dan biasanya kalau selama ini sih kasus kasus medikasi, maksudnya kasus tentang medikasi di OSC yang melibatkan DOA itu biasanya tuh flu-nya itu sebelumnya sudah pernah menggunakannya gitu ya. Jadi sebelumnya sudah pernah menggunakan. Nah, sekarang misalnya kambuh lagi gitu. Nah, itu biasanya eh, bisa ada pilihan dari DOA yang bisa diberikan tanpa resep dokter dengan batas tertentu ya jumlahnya gitu. Biasanya baru sampai situ ya. Jadi sampai saat ini belum ada yang misalkan tidak pernah banget ya obatnya diberikan terus tiba-tiba kita berikan dalam bentuk misalnya karena dia masuk doa langsung diberikan gitu. Biasanya ditanya dulu udah pernah minum obat ini apa belum gitu ya. Kalau misalkan obatnya dalam masuk doa gitu. Walaupun pada kenyataannya boleh-boleh aja ya Bu ya maksudnya. Kalau cuman ini kan kita standarnya standar OSC dulu nih ya. Kita praktikum ini kan nantinya untuk ke OSC gitu ya. Biasanya kasusnya seperti itu kalau harus memberikan obat doa gitu ya. Jadi walaupun kalau ternyata kejangnya itu pada prakteknya kalau kejangnya emang udah sangat melilit dan kan biasanya kalau keracunan makanan gitu ya perutnya yang melilit banget gitu kejang perut yang sampai perutnya keras itu boleh-boleh saja kalau memang ada di daftar 2 gitu ya, tidak menyalahi aturan. Itu mungkin dari Pak Luki ada tambahan. Iya, untuk kasus OC juga tadi untuk menambahkan ketika pemilihan obat dan biasanya gini, untuk OC sendiri pilihan obat mungkin bisa sampai 4 5 pilihan obat gitu ya, yang ada di meja apotekernya. Dan tidak selalu pilihan obatnya itu hanya satu obat. Jadi bisa satu, bisa dua, bisa tiga gitu ya, menyesuaikan dengan kasusnya. Jadi dirasa tadi, balik lagi ketika informasi obatnya sudah tergali semua dan obat itu harus diberikan, maka berikanlah jikalau memang tadi ya, lebih dari satu. Kalau memang tadi kan biasanya tadi yang ditanyakan Bu Ana ada apa antara kombinasi dan masing-masing. Ketika ada obat yang kombinasi, maka itu yang dipilih lebih baik gitu ya dibandingkan kita memberikan dua obat. Salah atau tidak, tidak salah juga gitu ya. Mungkin hanya tadi nilainya mungkin lebih kecil seperti itu. Jadi poin penilaiannya di OSCE itu 3210 ya. Jadi mungkin ketika pemberian obatnya benar, 3 gitu. Tapi ketika tadi pemberian obatnya diberikan dua obat ya untuk mengatasi demamnya dan juga batuknya masing-masing gitu. Mungkin itu nilainya 2 seperti itu. Jadi kalau di OSCE ketika memang ada kasus ataupun dari segi skenario-nya perlu diberikan obat, maka kita berikan obatnya saja. Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa ditambahkan ya untuk apa kasus apa di OSCE nanti ya untuk di medikasi ini. Seperti itu. Oke, dari mahasiswa ada lagi yang ingin tanyakan? Mau kasus lagi apa cukup? Ini masih ada waktu. Kalau mau kasus lagi, hayu. Kalau sudah cukup, sudah terbayang bagaimana komunikasi, ya sudah kita akhiri gitu. Ini tanda diam tuh tanda cukup apa tanda kurang ya Pak Luki ya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup mungkin dari kami cukup ya. Kalau misalkan di luar FGD ini mulai mencoba apa sih berkomunikasi, coba latihan dan ada yang ingin tanyakan, boleh bisa hubungi saya dan Pak Luki ya. Sebelum nanti praktikum mandiri ya, secara offline ya. Ya, titipnya itu aja sih latihan ya, karena kalau nggak latihan nanti pasti nggak ya akan tersendat gitu ya sama komunikasinya. Tadi aja Ya, minimal awal dan akhir ya Pak Luki.
So, untuk latihan mungkin bisa pakai buku tadi ya, pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas ya. Di sana sudah ada apa bermacam-macam gejala atau keluhan ya penyakit dan pilihan obatnya pun sudah ada. Terus ciri-ciri gejalanya pun sudah ada. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar dari sana. Kemudian kalau memang bagus lagi kalau ada pengalaman pribadi gitu ya, itu lebih ini lagi gitu. Udah sih kuncinya lebih apa? Lebih banyak berlatih. Jadi nanti ketika apa praktikum mandiri ya atau saat ujian lebih lancar lagi apalagi pada saat PKPA ya nanti ya bertemu dengan masyarakat langsung itu lebih lancar lagi gitu ya jangan kaku lagi. Itu saja mungkin Bu Ana kita cukupkan mungkin ya untuk FGD Suam Medikasi hari ini. Mohon maaf mungkin Prof. Afifah tidak bisa bergabung ya. Ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan silakan bisa WA saja ya pribadi baik ke saya ataupun Bu Ana. Nanti kalau memang bisa kita jawab akan kita jawab juga ya. Itu saja mungkin sampai jumpa lagi ya di praktikum mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Guru. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya.